Yo, WhatsApp Sobat Glory, pastinya balik lagi bareng gua Salman. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, diluaskan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Pokoknya yang terbaik deh buat kalian. By the way, thanks buat kalian semua yang udah nonton konten gua dan juga udah subscribe channel gua. Nah, semoga nih ya, dukungan kalian semua ini dibayar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, buat teman-teman nih yang suka film nih, gue mau tanya ke kalian. Pernah nggak nih kalian dengar aktris yang bernama Sophia Wende? Dia ini artis Indonesia loh teman-teman. Dia pemain film zaman dulu sih. Sebagai artis dia ini cukup populer di Indonesia kala itu. Nah kali ini gue mau coba nih ceritain ke kalian karena ada yang hebat menurut gue. Soalnya Sophia Wende ini selain sebagai artis, dia juga mata intelijen. Oke teman-teman, stay here and tonton terus konten gue and enjoy. Sebelum gue bercerita tentang Sophia Wende, banyak cerita seru tentang agen rahasia atau intelijen. Dan gue tuh suka banget ya sama orang-orang yang bekerja sebagai intelijen. Keren aja gitu. Menantang banget teman-teman. Nah kalau lihat di film-film tuh, wih keren-keren banget tuh mereka tuh. Apalagi nih ya, kalau yang jadi agen rahasianya tuh seorang cewek. Makin kepo deh gue. Ya iyalah ya, siapa yang gak kepo coba. Udah sama dia smart, terus cantik lagi, dan pastinya berani banget mereka. Kayaknya mereka udah siap nih sama resiko dan konsekuensi apapun. Ibaratnya nih ya, kalau mereka mati di lapangan ya mati, ya udah mati aja, nggak butuh penghargaan apa-apa dan sebagainya teman-teman. Nah di dunia ini nih ada 3 sosok perempuan tuh yang populer sebagai agen rahasia. 2 diantaranya nih berprofesi sebagai artis teman-teman. Nah itu tuh seperti Anna Chapman. Dia ini seorang model loh, tapi dia selain model, dia juga punya profesi sebagai agen rahasia Rusia. Jadi profesi modelnya mah ya cuma kamuflase doang. Dia pakai status modelnya mah ya cuma untuk dapetin informasi doang teman-teman. Dan Anna Chapman ini waktu itu dia ngebangun koneksi dengan orang-orang penting lewat medsos. Dan dia juga pernah tuh dapetin misi untuk menyusup ke Amerika. Kali itu dia ngegoda Edward Snowden. Bayangin loh, Edward Snowden dia. Dia ini kan seorang mantan agen yang bekerja sebagai spesialis teknis untuk beberapa dinas rahasia Amerika. Kayak CIA, NSA, dan DIA. Nah si Edward itu sosok yang keren teman-teman. Tapi ya masih keren Anna Chapman lah. Buktinya dia bisa menggoda Edward Snowden. Meskipun ya akhirnya Anna ini ditangkap sama otoritas Amerika. Dan di tahun 2010 Anna ini dituduh terlibat dalam program spionase ilegal milik intelijen Rusia. Itu SVR teman-teman. Nah berikutnya ada Nur Inayat Khan nih. Dia ini mantan anggota SOE. Dia itu Special Operation Executive. SOE ini sebuah organisasi kepunyaan Inggris yang tujuannya untuk menjalankan kegiatan spionase pada Perang Dunia Kedua. Nur Inayat pun juga terlibat dalam organisasi mata-mata India Inggris yaitu BADI. Nah kala itu dia ini jadi salah satu operator radio wanita pertama teman-teman. Nah terus Nur Inayat punya misi juga tuh. Misinya untuk pergerakan pemindahan tempat tinggal di Paris, dan dia berhasil untuk menjalankan tugasnya untuk merelokasi penduduk agar menghindari terjadinya penangkapan. Tapi nih teman-teman, seperti yang gue bilang tadi, misi-misi dari intelijen itu beresiko. Waktu itu Nur Inayat pun juga ditangkap sama Gestapo, dan pastinya lah ya dia disekap terus diinterogasi untuk dapetin info. Tapi ya seorang agen mah dia komit untuk mengkeep setiap info. Makanya karena Nur Inayat ini kekeh nih nggak mau bocorin info, akibatnya Nur Inayat pun juga disiksa sampai mati sama polisi Nazi Jerman teman-teman. Nah gimana? Keren lah ya. Ada lagi nih, satu lagi nih. Dia seorang intelijen lagi teman-teman. Jauh ke belakangnya nih mah. Dia ini sosok paling kontroversi. Agen rahasia ini keturunan Jawa. Dia dikenal dengan nama Matahari. Nama lengkapnya Margareta Gertruida McLeod, tapi lebih dikenal dengan nama Matahari. Dia agen perempuan paling terkenal di dunia dan fenomenal lah di tahun 1816-an. Seperti yang gue bilang barusan nih, dia memiliki ras campuran yaitu Belanda Jawa. Nah, sementara awal kali dari Matahari ini sebagai agen rahasia, kali itu dia menyamar jadi penari Eropa. Dia jadi mata-mata, tapi jadi agen ganda teman-teman.
Itu buat Jerman dan Prancis. Pokoknya kontroversi banget tadi ya mah. Insya Allah nih, next gue bakal bahas tentang matahari ini teman-teman. Nah, dari ketiga orang perempuan tersebut, ada yang nggak kalah menarik. Dia seorang intelijen dari Indonesia, yaitu sosok Sophia Wede. Dia seorang artis terkenal sekaligus juga mata intelijen, yang perjuangan itu cukup pahit teman-teman. Hingga dia harus kehilangan suaminya ketika sedang beroperasi. Oke, kita mulai ya. Siapa Sophia Wede ini? Sophia Wede ini seorang perempuan kelahiran Bandung, Jawa Barat. Dia lahir pada tanggal 12 Oktober 1924. Dia adalah putri kedua dari 4 bersaudara, pasangan Apandi dan Sumira. Sophia bersekolah di HIS pada tahun 1935 dan juga bersekolah di Darul Muta'alimin. Nah, lalu kemudian dia bekerja di perusahaan milik Jepang dan 3 tahun berselang dia menikah dengan kapten dari Kesatuan Siliwangi bernama Edi Endang. Kala itu Sophia menikah ketika usianya masih 14 tahun teman-teman. Nah, meskipun udah nikah nih di usia yang muda, kondisi ini nggak jadi halangan untuk Sophia menggapai mimpinya menjadi seorang seniman. Sophia ini terus mengasah bakat seninya. Dan dia aktif tuh di Irama Masa. Irama Masa ini sebuah kelompok seni di Jakarta teman-teman. Nah, selain itu juga, Sophia ini mengelola restoran kecil punya mertuanya. Dan disinilah mulai awal karir keartisannya teman-teman. Awal karir Sophia di dunia hiburan ketika kala itu datang rombongan kru dari perusahaan pementasan sandiwara. Perusahaan ini bernama Vivian Tenelkunst. Nah, perusahaan itu punya artis terkenal zaman dulu teman-teman. Kalau nggak salah nih ya, namanya tuh Vivian. Nah, dia ada seorang artis berdarah Indo, yaitu ayahnya Prancis, sementara ibunya keturunan Tionghoa. Vivian ini artis panggung sandiwara yang kemudian melebarkan sayapnya tuh ke panggung layar perak. Panggung layar perak itu tuh apa tuh ya? Kalau nggak salah mah teater ya. Tapi kalau salah tolong koreksi ya teman-teman. Nah, dan Vivian pun juga banyak main di film-film tuh, seperti film Kris Mataram di tahun 1950, terus film Air Mata Ibu yang ceritanya ditulis sama suaminya yang bernama Nyo Seong Seng, dan masih banyak lagi lah film-film yang dia mainin teman-teman. Nah, sementara awalnya nih Sophia ini masuk ke dunia entertain, waktu itu para kru dari Vivian Tenelkunst datang ke restorannya Sophia yang tadi gue ceritain di awal tadi, dan ternyata restoran miliknya ini tuh suasana cocok dan sesuai nih dengan apa yang diinginkan sama para kru film tersebut. Dan mereka pun nih pengen bikin pentas di sana teman-teman. Nah, terus nggak cuma itu aja teman-teman. Di kesempatan tersebut ternyata nih suami dari Vivian, sang sutradara Nyo Seong Seng, dia tertarik sama Sophia dan dia nawarin Sophia untuk ikut ke Jakarta dan terlibat jadi artis untuk perusahaan Vivian. Nah, karena Sophia ini punya impian nih menjadi seorang artis, dan pastinya lah kesempatan itu nggak disia-siakan sama Sophia, dan dia pun menerima tawaran tersebut. Nah, hingga akhirnya nih karena bakat, terus juga karena sering berlatih, nih ditambah lagi emang passion di dunia seni peran atau dunia entertain, makanya Sophia ini nggak butuh waktu lama. Dia langsung jadi pusat perhatian para penonton tuh, karena aktingnya di atas panggung yang luar biasa banget teman-teman. Nah, hingga akhirnya datang tuh momentum kesuksesannya Sophia. Momen itu ketika kala itu aktor ternama Ramli Rasjid mengajak Sophia untuk main di film drama berjudul Air Mata Mengalir di Citarum. Nah, film ini nih diproduksi sama Tan Wong Bros dan Java Industrial Picture. Nah, kala itu film itu benar-benar menyedot perhatian nih teman-teman. Istilahnya malah trending lah ya kalau zaman sekarang mah. Hal itu dikarenakan kalau aktingnya Sophia tuh keren banget dan pasti didukung dengan wajah yang good looking teman. Bayang deh, tahun segitu nih, zaman itu nih, cantiknya ini masih alami. Belum ada oplas-oplasan kayak sekarang lah. Makanya kecantikan Sophia ini tuh bikin sutradara sekaligus pelawak keturunan Indo-Jerman yang bernama Eswaldi ingin memperisterinya. Dan akhirnya mereka pun menikah dan namanya pun juga berganti jadi Sophie Waldi. Nah, semenjak itulah pastinya bikin perubahan drastis tuh di kehidupannya Sophia. Yang tadinya dia ini seorang perempuan biasa yang berasal dari Bandung, kini dia jadi superstar teman-teman. Ratusan film nih yang udah diperanin ya, kayak film Bengawan Solo, terus film Tirta Nardi, dan masih banyak lagi nih film-film lainnya. Pokoknya sebagai seorang artis, Sophia itu sangat produktif kala itu. Sophia ini bisa dibilang seorang artis yang jenius juga nih teman-teman. Soalnya selain main film, dia juga mempelajari tuh teknik-teknik penyutradaraan, teknik kamera, dan penataan gambar yang hebat nih teman-teman. Kala itu dia belajar tuh semua tuh dengan otodidak. Bahkan kalau nih Sophia tuh pernah main di film sambil merangkap juga jadi asisten kameramen, dan itu dia lakuin di film Jula Juli Bintang 3 dan dirilis di tahun 1994 teman-teman. Dan lambat laun tuh step by step tuh ya, Sophia tuh mulai expand, nggak hanya main film tapi juga jadi sutradara.
Pokoknya keren teman-teman. Dan film pertama kali yang disutradari sama Sofia ini, film ini berjudul Badai Selatan yang dirilis di tahun 1960-an. Dan siapa sangka nih teman-teman, ternyata di dunia film ini bikin Sofia ini bertemu lagi dengan mantan kekasihnya di masa-masa remajanya. Dia bernama Wagino Dahrin Muchtar. Sampai akhirnya nih, setelah suaminya meninggal dunia di tahun 1962 yang bernama Eswaldi, Sofia pun balik lagi nih sama Wagino Dahrin Muchtar dan Sofia pun menikah. Dan setelah menikah inilah, namanya nih ganti jadi Sofia WD. Dan nama ini yang terus dikenang sampai sekarang dan jadi legend sampai sekarang. Oke, seolah-olah nih kayaknya biasa aja nih kisahnya teman-teman. Tunggu dulu nih, perjalanan dia ini nggak sesimpel itu kok. Dan gue nih bakal nih bahas karir militernya yang sebelumnya nih. Sofia WD pernah ikut terjun ke peperangan dengan sang suami pertamanya yaitu Edi Endang. Dia ikut berperang tuh teman-teman di masa kemerdekaan Indonesia. Jalur militernya tuh cukup keren, yaitu di bulan Mei 1946 saat itu Kolonel Zulkifli Lubis mendirikan FP, yaitu Field Preparation. FP ini merupakan salah satu unit khusus intelijen tuh dan memiliki fungsi yakni untuk pengamatan dan mempersiapkan situasi lapangan dengan menggalang dukungan bagi kepentingan NKRI. Nah kalau di Amerika mah ya DIA nih kayaknya mah. Dan tugas itu memang beda nih sama CIA teman-teman. Nah kala itu Sofia dan Edi Endang ini terdaftar sebagai anggota FP yaitu Field Preparation tadi nih teman-teman. Bahkan keduanya nih diterima jadi perwira intelijen didikan Jepang dan mereka ditempatkan di divisi propaganda bidang sendi. Keren nih ya, sama kayak tentara Nazi Jerman teman-teman. Ada divisi propagandanya nih kala itu. Nah dulu tuh pangkat Sofia itu sersan mayor, sedangkan suaminya pangkatnya tuh kapten. Dan yang kerennya nih teman-teman, Sofia ini kerja di intelijen FP ini bukan ya jadi staf kantor lah, tapi jadi orang lapangan. Karena itu Sofia ini pernah bertugas tuh. Dia nyamar sebagai seorang istri penjual minyak tanah dan momen itu terjadi ketika Sofia dan suaminya Edi ini dapat tugas tuh di Purwakarta dan gak lama dari situ terjadi agresi militer Belanda di tahun 1947. Nah lalu kemudian Sofia dan Edi ini lari ke Garut untuk mengamankan diri. Namun ketika sampai di Garut, Sofia dan Edi ini harus terpisah. Kalau itu sang suami bergerilya di hutan sedangkan Sofia ini tetap tinggal di perkotaan. Awalnya mah ya situasinya baik-baik aja teman-teman. Cuma lama-lama Sofia ini nggak dapat kabar dari suaminya dan ngilang gitu aja. Hingga sampai beberapa tahun kemudian Sofia dapat kabar, itu pun juga dari suami yang ketiga yaitu Wagino Muchtar, yang ternyata kalau suami pertamanya yaitu Edi Endang ini diculik dan dibunuh secara keji nih sama askar Fisabilillah. Itu sebuah unit dari kelompok DITII. DITII ini tuh sebuah pemberontakan Darul Islam yang berafiliasi dengan Tentara Islam Indonesia teman-teman. Kelompok ini tuh terbentuk pada tahun 1948. Terus kelompok ini tuh terpusat pada 5 daerah besar di Indonesia, yaitu di Jawa Barat sendiri. Kelompok ini dipimpin sama Ketua Suwiryo, sekaligus dia pun juga penggagas pertama gerakan DITII. Saat itu nih ya, emang cukup bikin pusing nih teman-teman DITII ini tuh. Soalnya pemberontakan ini tuh tujuannya hanya untuk mengganggu kedaulatan NKRI lewat pengambilan kekuasaan di pemerintah yang sah. Nah gue tuh sering nih dengar gerakan ini tuh kalau kakek gue tuh lagi nyeritain DITII ini teman-teman. Istilahnya kalau kata kakek gue mah ini tuh gerombolan teman-teman DITII itu tuh. Nah next nih kalau ada kesempatan nih gue bakal coba nih ya bahas ini teman-teman. Dan dulu tuh suami Sofia WD ini Edi Endang ini menjadi korban DITII dan peristiwa ini terjadi di Kampung Bungur, Desa Samila, Jawa Barat. Nah dan setelah dapat kabar kalau suami ini meninggal, Sofia pun juga pulang ke Bandung dan nyamar jadi tukang minyak hingga kemudian dia mengurusi restoran milik pertuanya. Dan mulai dari situlah awal mula karir keartisannya seperti yang tadi gue bilang di awal teman-teman. Dia bertemu sama kru film di tempat itu. Oke, see you di konten berikutnya teman-teman.